Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini 2 April 2023, Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini Minggu Palmarum, berasal dari kata palem, mengingatkan tentang orang-orang di Yerusalem yang menyongsong Yesus dengan sorak-sorai menggunakan daun-daun palem. Dan tema khotbah, lihatlah Raja datang. Tema ini adalah seruan orang banyak di Yerusalem ketika Yesus datang ke sana menunggang seekor keledai betina muda, menggenapi nubuatan para nabi. Lihat invokasio Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang. Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Tampaknya kedatangan Yesus ke Yerusalem menunggang seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi siapapun, meyakinkan mereka bahwa Yesuslah Raja yang ditunggu-tunggu. Sebab memang demikianlah kebiasaan raja-raja Israel. Hanya saja yang ditunggangi raja-raja Israel bukan keledai muda betina, tapi bagal betina muda. Lihat 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Di sana dituliskan demikian. Dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkanlah anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawalah dia ke Gihon." Bagal itu adalah hewan hasil perkawinan silang, kuda betina dan keledai jantan. Hewan ini sangat berharga sebab padanya dipadu kekuatan kuda dengan ketahanan dan keteguhan langkah keledai, ditambah sifat ketegapan dari binatang campuran ini. Tapi mereka tampaknya tidak mempersoalkan tentang hewan apa yang ditunggangi Yesus. Yang mereka lihat adalah Yesus Sang Mesias telah datang untuk menjadi raja memimpin pasukan militer. Mereka sangat sukacita karena selain adil dan benar, Yesus juga pembuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, memberi makan beribu orang dengan cara yang ajaib. Bahkan Yesus membangkitkan orang dari mati. Jadi dapat dipahami kesukaan dan sorak-sorai itu, walau mereka tidak memahami maksud kedatangan Yesus kala itu. Bukan untuk memimpin pasukan militer seperti harapan mereka, tetapi datang sebagai hamba yang menderita untuk menebus umat manusia dari dosa-dosanya. Di balik sukacita orang banyak,
ada sekelompok orang yang kecewa dan merasa gagal atas peristiwa itu. Mereka adalah orang-orang Farisi yang sudah berencana dan berupaya dengan berbagai cara untuk menyingkirkan Yesus dari halayak ramai. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi saat itu. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Mereka berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Dalam ayat 19 dituliskan, orang-orang Farisi, seorang berkata kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Dari sini kita belajar bahwa sekuat apapun rencana dan upaya manusia tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Apa yang sudah dinubuatkan pasti akan digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, raja yang dilihat dan disambut pada masa itu akan kita lihat kembali dalam kemuliaannya kelak. Untuk itu, bersiap-siaplah, berjalanlah di jalan Tuhan seperti diserukan dalam Ogen. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Jika kita berjalan di jalan Tuhan, turut menderita seperti Kristus, kita akan bersuka cita ketika melihat Raja itu datang. Dan semua bangsa akan menyebut kita bangsa yang kudus. Dalam ayat 12 Ugen dituliskan, orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Tetapi jika saudara terus berpikir duniawi seperti orang-orang Farisi, memang beribadah, bernyanyi, dan memberi persembahan, tetapi hatinya jauh dari Allah, syarat dengan perkara-perkara dunia, licik dan penuh dengan kejahatan, orang yang seperti ini akan kecewa dan merasa gagal ketika Yesus Sang Raja datang dalam kemuliaannya. Percayalah, Yesus akan datang sebab itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci, dan apa yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Amin.